Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara sekalian yang moga dimuliakan Allah. Saya kadang heran. Ada kalangan yang sukanya itu menghina, memaki, menghujat, memfitnah, menuduh kopar kafir, PKA, PKI ke yang lain. Tetapi ketika sedikit saja kita kritik mereka, ya Allah, seperti orang kesurupan. Ngamuknya bukan main. Iya, perkataannya luar biasa. Makin membabi buta. Aneh kan? Aneh itu. Artinya mereka itu sebenarnya siapa itu? Kalau orang yang SDM-nya rada-rada baik gitu kan nggak seperti itu. Saya dewe mengkritik, menuduh, menghina, menghujat, tapi ketika dikritik ya kebakaran jenggot, nggak tahan, emosi. Ini lucu ya. Siapa sesungguhnya mereka itu? Kita seringkali kalau tidak sejalan dengan mereka dituduh kafir itu. Kadang saya curiga ini yang nuduh kita kafir sesungguhnya ini siapa itu? Kalau seorang muslim mengkafirkan muslim itu jelas kekufurannya itu kan kepada dirinya itu. Atau bukan orang muslim itu yang sengaja disewa atau dibayar oleh kelompok-kelompok tertentu yang ada maksud yang tidak bagus kepada pemerintahan kita. Isu-isu yang dituduhkan tentang PKI dan sebagainya juga itu kan ya sampai sekarang belum ada bukti. Kalau memang betul itu ada PKI itu, sepertinya semua rakyat itu sudah siap itu untuk menghantam dan mengorbankan ya jiwa raganya itu untuk menumpas itu. Kalau ditunjuk gitu. Tapi kan sampai sekarang hanya ramai isu keras, melempar isu semacam itu. Bahkan Jokowi sendiri itu presiden kita dikait-kaitkan dengan paham-paham seperti itu. PKI komunis, nauzubillah. Coba kita belajar daripada yang disampaikan oleh Gus Islah Bakhrawi itu. Bahkan beliau semangat itu untuk apa yang disampaikan itu bertanggung jawab gitu. Dengan kesungguhan bertanggung jawab gitu. Dan apa yang disampaikan itu nyata. Kemarin ada 2 brimob itu dikabarkan ditangkap oleh Densus 88 karena diduga sebagai teroris, padahal itu aparat itu. Nah, ini fakta yang diungkap oleh Gus Islah Bakhrawi itu bisa menunjuk gitu, bisa terbukti lah. Ini yang teriak-teriak ya
kesana kemari itu menyebar isu PKI itu. Sampai sekarang mana? Kenapa? Nggak dituding aja, ditunjuk aja itu ya. Terus diproses itu kan, sesuai aturan itu kan. Ini. Jadi kalau kalangan itu menuduh ya saya naik udel dewe itu ya, kita sering kali itu kalau di dunia maya itu dituduh PKI korombolan PKI supaya ini jangan-jangan yang nuduh PKI ini melempar tuduhan ke yang lain ini untuk menutupi ya keaslian diri. Apalagi yang menghujat itu, yang menghina, bahkan mengolok-olok pribadi seorang presiden itu. Di satu sisi dia masih diem gitu loh. Iya, di negara yang dipimpin oleh Presiden Jokowi kan aneh gitu. Dan saya yakin juga menikmati kebijakan yang dibuat oleh Pak Jokowi. Gak malu ya. Kalau memang itu merasa pinter gitu loh ya, merasa bener gitu ya, ada gagasan-gagasan gitu ya, pendapat-pendapat itu yang sekiranya itu baik gitu ya untuk perbaikan umat dan rakyat, itu kenapa tidak kerjasama saja itu kan? Kenapa tidak disampaikan saja secara baik-baik ke pemerintah itu, lewat anggota dewan, kayak lewat acara gelar diskusi seminar bersama kayak dengan pemerintah itu kan, adu pendapat kayak yang sehat itu kan enak kita lihat, kita tonton itu kan, bisa diambil manfaat itu lah. Kalau merasa pinter gitu ya, merasa bisa, kemudian hanya ulik-ulik kesalahannya doang, cari-cari yang salahnya doang gitu, sekalipun benar cari salahnya itu kan. Nah itu saya kira udah nggak elegan lagi itu, seperti itu. Semua orang bisa seperti itu, apalagi yang sampai disertai dengan semua olo-olo itu, menghujat, memaki, nyinyir lagi, ngising-ngising gitu ya. Kalau diperbuat oleh para orang-orang yang punya gelar akademis yang hanya bisa nyinyir gitu ya. Aduh, mengolok-olok itu pribadi Pak Jokowi ya, karena beliau berlatar belakang dari orang desa itu, merasa dirinya iya, terus dirinya itu merasa bahwa kita ini kan orang yang berprestasi itu, orang pinter itu, akademis, pengamat, ahli, yang gelar macam-macam gitu. Lah nacanya yang dianggap longa-plongo, krempeng, wong desa sampai sekarang mampu itu. Setiap kebijakan juga itu didukung oleh banyak rakyat, membuat mereka tertawa itu di mana-mana itu. Artinya kebijakan Pak Jokowi itu ya sesuai dengan apa yang rakyat mau itu kan. Berarti kan nyambung itu. Itulah kecerdasan gitu. Itulah kepekaan sosial itu. Ya, yang sudah tumbuh itu dalam jiwa presiden kita yang sekarang itu. Ya karena latar belakang yang dia orang desa yang pernah mengalami susah payah sampai dimuliakan Allah menjadi presiden.
Hal mana tentang kebijakan Pak Jokowi dalam segala hal juga diakui oleh dunia itu, dikagumi. Pemimpin-pemimpin dunia itu bahkan banyak sekali yang ingin kerjasama dalam segala bidang, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Artinya apa? Mereka percaya. Mereka bukan orang goblok dengan segala macam, segala perangkap untuk lebih jauh itu mengetahui tentang sopo Pak Jokowi itu, gimana cara kerjanya. Setelah itu mungkin mereka dapat hal-hal yang sangat positif, kemudian bisa kerjasama, bisa memberikan kepercayaan itu, penghargaan, investasi lah, kerjasama bidang itu, inilah yang tidak nilai sedikit. Ya fakta nyata, penghargaan, dan masuk juga itu beliau itu dalam tokoh masyhur sebagai seorang muslim. Luar biasa, meskipun itu seringkali ya dituduh miring gitu. Tapi nyatanya dunia menemukan hal yang lain dari sosok pribadi Pak Jokowi yang agamis, yang cinta ulama, cinta santri, cinta yang toleransi dalam cara beragama. Bahkan kemarin saja itu kan dalam acara menghadiri Muktamar Muhammadiyah kan beliau juga berpesan itu agama hendaknya disebarkan dengan cara toleransi. Luar biasa kan dalam kesibukan beliau ya yang mengunjungi acara-acara besar itu di luar negeri, tapi beliau tidak ada capeknya untuk juga memenuhi undangan ya Muhammadiyah itu kemarin itu, Muktamar Muhammadiyah kemarin. Luar biasa ya, Masya Allah. Mampu beliau nyatanya memimpin negara ini. Adapun kemudian dianggap miring, menyengsarakan, menyusahkan, menindas, oligarki, anarkis, dan sebagainya, kriminalisasi. Alah. Yang ditindas siapa, yang disusahkan siapa? Kita orang desa yang melarat aja nggak ngerasa itu disusahin pemerintah itu. Enggak kok, malah lebih enak dibanding zaman Orde Baru itu. Saya mengalami masa itu Orde Baru, pergantian kepemimpinan Habibie, Bapak Kiai kita ya, yang mulia Gus Dur itu, Megawati sampai SBY, saya mengalami, tapi tidak sebebas yang sekarang ini. Dulu saya waktu Orde Baru, meskipun saya masih belia ya, bahkan nggak ada itu bahan sekolah itu, pendidikan formal orang saya SD kelas 3 aja keluar. Tapi saya sempet dongkol, kesel itu melihat kebijakan Orde Baru waktu itu. Banyak ulama-ulama yang dikriminalisasi, pengajian diawasi. Guru saya juga itu jadi korban, selalu diintimidasi itu
gara-gara beda pandangan. Apalagi yang suka mengkritik-kritik ini seperti zaman era Pak Jokowi ini, wah dah susah dah. Besok nggak bisa tampil lagi itu. Atau dipersempit itu. Segala macamnya itu. Nah sekarang itu, kita perhatikan, Masya Allah, bebas ceramah di mana-mana, tema apapun itu kan. Bahkan ada yang ya sampai menghina itu kan, mencaci. Besoknya masih sempat ceramah lagi ya di lain tempat dan sebagainya. Adapun kriminalisasi dan sebagainya ya ada ya, misalkan untuk agama ya yang sampai dipenjarakan, tapi kan itu kan bukan semerta-merta tangkap, tapi ada sebab itu kan, ada sebab itu, ada proses sehingga dinyatakan melanggar hukum dan sebagainya, mendapatkan sanksi. Setelah itu kriminalisasinya di mana itu? Ya kesalahan sendiri. Ya katanya setiap rakyat itu kan mendapat perlakuan hukum yang sama. Ya enggak, tokoh agama, enggak orang punya gelar mentereng aja, tokoh pejabat tinggi dan sebagainya. Kalau memang salah ya diproses, ya sepantasnya juga itu kan diberi hukuman itu kan. Yang ditindas siapa? Ya mungkin orang-orang yang kemauan hawa nafsunya itu dihalangi oleh aturan yang berlaku ya, sehingga tidak terlampiaskan dan merasa ditindas itu kan. Yang susah itu siapa? Yang menyengsarakan siapa? Jangan ada yang nggak makan 1-2 orang aja kemudian kok dibuat semuanya itu kan, ditindas semuanya, itu dibodohi semuanya, disengsarakan semuanya. Semuanya dari mana? Zaman yang sekarang ini banyak sekali kita dibantu. Sakit ya saya sendiri mengalami, kan orang melarat, orang miskin nggak mampu biar rumah sakit, tiba ke rumah sakit pulang nggak bayar kok, nggak diminta bayar, nggak keluar duit. Itu anak-anak kita juga yang sekolah itu alhamdulillah dibantu. Paling yang bikin ahli ekonomi yang waras akal dan juga ahli ekonomi dunia bahkan kagum terhadap perekonomian Indonesia ya. Berapa tahun itu kita dicoba dengan COVID gitu, tapi masih bisa terasa dengan baik gitu loh. Dan itu menurut penelitian ahli ekonomi, bukan hanya dalam negeri tapi juga di luar negeri, termasuk IMF itu, termasuk negara-negara besar itu. Terus di mana ambruknya? Yang kata hancur itu, lebur itu ya, apanya yang hancur lebur itu? Kalau masih saja dipimpin Pak Jokowi katanya hancur ini negara. Hancur yang bagaimana? Kacau-kacau apa? Lah orang kampung ya, masyarakat adem kok. Kehidupan beragama juga kok. Ya alhamdulillah lancar-lancar saja itu. Hancurnya di mana? Enggak ada kekacauan-kekacauan kecuali itu KKB itu. Jadi sebuah pertanyaan sesungguhnya itu yang bikin kacau, gaduh itu loh ya. Yang bikin carut marut itu siapa itu kan. Kalau ada yang mengatakan, menyampaikan bahwa banyak Jokowi itu
ingkar janji belum terpenuhi, ini bohong itu. Ya cobalah kita berpikir dengan sehat itu ya. Macam pemimpin mana di dunia ini yang bisa memenuhi seluruh harapan masyarakatnya? Mana, nggak ada. Apalagi waktu yang terbatas 5 tahun, 10 tahun, bahkan 100 tahun juga nggak mungkin membuat puas ya semua kemauan rakyatnya, nggak mungkin. Pasti ada saja kekurangan itu, dan itu hal yang wajar yang dialami sekarang ini. Waktunya belum terpenuhi itu. Jangan, tapi bukan berarti menjadi penilaian bahwa Jokowi ini gagal. Enggak, saya kira lancar-lancar saja kok. Yang gagal siapa? Ya mungkin yang gagal itu karena kemauan dirinya itu tidak bisa tersalurkan, jadi gagal lagi gitu. Ya Allah, marilah kita bersama-sama itu ya. Kalau memang jadi oposisilah yang sehat itu kan, bukan cuman pandai kita mencari kesalahan tanpa solusi itu ya. Iya, atau membuat framing atau isu-isu itu yang bikin bingung masyarakat itu kan, bikin bingung umat itu kan. Ya, di sini kan kita sudah merasakan betapa itu kan pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat, gagasan itu yang kritikan, bahkan demo saja itu kan dilindungi oleh undang-undang. Yang terpenting itu kan sebagai seorang muslim dan juga seorang yang terikat oleh adat ketimuran ya sampaikanlah itu kan dengan cara-cara yang bermoral, yang sopan itu, yang berkeadaban itu, bukan semaunya itu kan. Tunjukkanlah itu kan ciri-ciri orang yang berilmu, ciri-ciri orang yang pinter itu, ilmuwan, intelektual, akademisi kayak apa sih? Iya, yang mengutamakan keadaban, etika, kesopanan itu gimana cara kita menyampaikan aspirasi, pandangan supaya gitu. Dan hindari itu kan perendahan ke yang lain dalam bentuk penghinaan, hujatan, fitnah dan sebagainya, yang dimana apa yang kalian sampaikan itu, apa yang kalian perbuat itu kan dicontoh pada yang lainnya itu kan. Bahkan mulai jadi nanti akan ditiru oleh generasi-generasi ya yang akan nauzubillah mewarisi sikap kritis tapi tidak terarah itu kan, bukan membuat kemajuan dan ketentraman, malah membuat kekacauan itu kan. Nauzubillah summa nauzubillah itu. Jadi mari kita berpikir waras. Meskipun sebagai manusia biasa kita tidak pernah ada yang sempurna, tetapi selagi kita ada yang paling penting tujuan dalam hati kita ini, ada betul-betul terpanggil dalam hati nurani untuk ikut serta itu, untuk memberikan kontribusi itu kan pada bangsa kita. Ya ayo kerjasama yang baiklah, juga cara-cara yang baik itu kan, tidak saling menjatuhkan itu kan, atau hanya rame dalam membentuk narasi-narasi yang membodohi ya, yang tidak ada bukti dan sebagainya itu kan, yang bisa ya menjadi bibit-bibit kacauan. Hindarilah itu kan. Kita tetap itu ya, seluruh rakyat ini kan pengen kehidupan aman, damai itu kan, tidak terusik gitu. Jadi segala aktivitas itu bisa kita capai dengan lancar. Dan yang paling penting, innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai sekali pada orang-orang yang
selalu berbuat baik, menebarkan manfaat itu. La yuhibbul mufsidin, dan tidak suka terhadap orang-orang yang membuat kerusakan di atas bumi itu. Demikian apa yang saya sampaikan. Gelendengan malam ini jam berapa ini? Jam 2 ya pagi. Belum tidur, jadi daripada belum tidur itu kita ambil HP saja ini, coba untuk menyampaikan bisik-bisik hati nurani itu apa adanya. Nggak tahu ini manfaat atau tidaknya, wallah alam bisawab ya. Moga-moga saja ini manfaat, tetapi bila mana ada perkataan-perkataan yang kurang baik ya, yang membuat tersinggung dan sebagainya, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Yang insya Allah saya sampaikan itu, saya tidak dalam rangka membela pihak-pihak manapun, tetapi itu sesuai dengan kadar daya tangkap orang desa ya, daya tangkap orang awam seperti saya ini, yang kemudian menjadikan hati ini atau nurani ini ingin sampaikan ya secara terbuka itu tadi, harapannya mudah-mudahan manfaat itu. Kalau tidak, mohon abaikan saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.